John Cena itu egois, kata mantan juara dunia WWE. Selebriti ini gak terima omongan Becky Lynch. Rhea Ripley ingin Candice LeRae di-push. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. John Cena itu egois, kata mantan juara dunia WWE. Sekarang kita mulai ke kabar dari mantan WWE superstar Jack Swagger alias Jake Hager. Dia jadi tamu di acara Inside with Chris Van Vliet dan ada gosip lama yang akhirnya dikonfirmasi. Katanya dulu tahun 2010, Swagger harusnya cash in Money in the Bank ke John Cena buat dapetin WWE Championship. Tapi ternyata Cena nolak buat dijadiin korban cash in. Swagger bilang, oh ya, dia benar-benar nolak. Terus waktu ditanya Cena ngomong langsung apa enggak, Swagger bilang dia cuma dengar dari pihak lain. Rencana awalnya dia bakal ngalahin Cena di Raw tanpa gimmick tease, tapi ya dia masih anak baru, jadi apa boleh buat. Swagger juga bilang Cena sering kayak gitu sepanjang karirnya, bukan cuma ke dia doang. Tapi dia agak kaget sama situasi belakangan sama R-Truth. Karena biasanya Cena yang ngambil spotlight, tapi kali ini malah support R-Truth buat balik ke WWE. Menurut kalian, apakah kalian percaya dengan omongan dari Jack Swagger ini? Komen di bawah. Selebriti ini gak terima omongan Becky Lynch. Di episode Raw kemarin, Nikki Bella lagi-lagi nantang Becky Lynch buat defend gelar Women's Intercontinental Championship. Awalnya Becky ogah-ogahan, tapi akhirnya dia setuju. Dengan syarat, match itu bakal terjadi di Clash in Paris, bukan di kota Birmingham, Inggris, tempat Raw kemarin digelar. Nah, di segmen itu, Becky juga sekalian ngerosting kota Birmingham. Dia bilang gini ke Nikki, kamu bisa dapat pertandinganmu, tapi di Clash in Paris, karena aku nggak mau tanding di Birmingham. Satu-satunya hal bagus yang keluar dari kota ini itu udah mati sebulan lalu. Tapi jujur, buat Ozzy Osbourne, dia punya akal sehat milih pindah ke LA, kota yang beneran keren. Karena kalau aku tinggal di kota Birmingham, aku juga bakal mati. Gila kan, tapi audiens WWE menerima karena itu kerjaannya bintang yang heel. Tapi ada yang ngamuk, yaitu Kelly Osbourne, anaknya Ozzy. Di story Instagram, dia langsung nyerang Becky. Kamu itu nggak sopan banget. Kota Birmingham nggak bakal peduli sama kamu walaupun kamu kebakar. Malu banget sama WWE yang ngizinin kata-kata kayak gini soal bokapku dan kampung halamannya. Ozzy Osbourne itu emang asli dari kota Birmingham dan dia sempat main show terakhirnya di kota itu tanggal 5 Juli kemarin sebelum meninggal di usia 76 tahun, tanggal 22 Juli lalu. Ozzy juga punya sejarah panjang sama WWE. Pernah jadi guest host Raw, pernah nge-manage British Bulldog di WrestleMania 2, dan masuk Hall of Fame WWE tahun 2021. Jadi nggak heran Kelly anaknya itu panas hati. Menurut kalian, apakah Becky Lynch kelewatan atau itu cuma kerjaan dari seorang heel? Komen di bawah. Rhea Ripley ingin Candice LeRae di-push. Rhea Ripley baru aja ngobrol sama Sport Bible dan dia ditanya soal siapa sih pegulat yang menurut dia underrated banget di WWE. Jawaban Rhea, Candice LeRae. Rhea bilang gini, sebenarnya susah ya buat nunjukin satu nama doang, soalnya banyak banget, terutama di divisi cewek. Ada banyak perempuan yang jago banget, tapi sayangnya mereka nggak dapat cukup waktu tampil di TV atau kesempatan buat nunjukin skill mereka. Terus dia langsung nyebut Candice. Dia cerita pas masih di NXT bareng Candice, dia bisa lihat betapa pintar otaknya di ring. Candice itu kayak veteran sejati yang bisa bikin semua orang tetap tenang, punya banyak ide dan ngerti banget gimana jalanin match. Rhea bilang dia pengen banget Candice dapat lebih banyak kesempatan karena talent kayak gitu sayang banget kalau cuma dianggurin. Menurut kalian, apakah kalian ingin Candice LeRae lebih sering tampil di program WWE? Komen di bawah. Inilah siapa locker room leader di NXT. Lola Vice jadi bintang tamu di podcast No Contest Wrestling. Dia ditanya soal lawan berikutnya di No Mercy, yaitu sang juara wanita NXT, Jacy Jayne. Lola lumayan jujur, dia bilang, Jacy bisa nyebelin kadang, ia bisa jadi bitch gitu. Tapi aku harus akuin, dia tuh locker room leader. Menurut Lola, Jacy itu kerja keras banget, nggak pernah ngeluh dan super profesional. Bahkan katanya Jacy salah satu striker terbaik, padahal backgroundnya bukan striker sama sekali. Lola juga bilang dia belajar banget dari Jacy,
terinspirasi banget sama passion Jesse buat wrestling, walaupun ujung-ujungnya tetap pengen sabet title dari tangannya. Menurut kalian, apakah Jesse Jane itu salah satu pegulat terbaik dari NXT? Komen di bawah. Joe Hendry hadir di live event WWE. Ada kejadian gokil di live event WWE pagi tadi di EO Arena. Banyak bintang Raw sama SmackDown tampil, tapi ternyata ada kejutan. The Miz ngeluarin open challenge di ring, dan yang jawab Joe Hendry. Yes, mantan juara dunia TNA itu muncul dan fans langsung heboh karena ada yang berhasil rekam momen ini di video. Lebih gila lagi, The Miz ternyata kalah. Joe Hendry berhasil pick up kemenangan lawan mantan WWE Champion. Dari sini sih kelihatan banget WWE serius pengen pakai Hendry. Rumornya sih begitu kontrak dia sama TNA habis akhir tahun ini, dia langsung tekan kontrak sama WWE. Jadi siap-siap aja, mungkin sebentar lagi bakal resmi jadi bagian roster. Menurut kalian, apa nih pendapat kalian tentang Joe Hendry? Komen di bawah. NXT itu acara gula 2 jam terbaik. Dalam wawancara sama Undisputed, Shawn Michaels bilang dengan pede, "Kalau aku bohong kalau bilang kita nggak punya acara 2 jam terbaik di TV, paling exciting, kerja sama CW gede banget. Mereka support full. Kita pernah collab sama Noah, TNA, Triple A, tapi intinya semua sukses karena atlet yang masuk performance center di Orlando tiap hari. Itu bukti kerja keras pelatih, tim kreatif, dan kru produksi di NXT." Shawn juga kasih shout-out ke Chelsea Green dan Ethan Page sebagai tim campuran favoritnya. "Aku suka banget nonton mereka. Chelsea itu entertaining parah, kerja keras, selalu bikin aku ketawa. Ethan Page juga sama. Mereka berdua salah satu hal paling fun di TV sekarang." HBK basically lagi pamer kalau NXT makin kuat dan tahun 2025 bisa jadi tahun emas buat brand ini. Menurut kalian, apakah NXT itu acara gula 2 jam terbaik sekarang? Komen di bawah. Mark Henry malah salahkan pegulat yang hampir meninggal dihajar. Di acara Knox Pro Wrestling minggu kemarin ada insiden heboh. Raja Jackson, anak dari fighter MMA Rampage Jackson, ribut sama pegulat indie Psycho Stu. Katanya sebelum acara udah ada ketegangan dan pas tuh lagi match, Raja tiba-tiba masuk ring dan nyerang dia. WWE Hall of Famer Mark Henry kasih komentar ke TMZ, menurut dia ini kejadian klasik orang yang belum paham bener dunia wrestling. Katanya, "Kamu harus fully educated, fully trained. Aku juga dulu awal masuk wrestling di tahun 95-96, sering ribut, nggak suka di prank, nggak suka diledekin. Tapi jelas, Raja kayak nggak ngerti situasi, dan Stu kayak nyepelein orang yang salah." Henry juga bilang, wrestler senior harusnya mikir panjang sebelum bikin situasi panas kayak gini. Apalagi sama anak muda yang belum lama terjun. Dia bandingin sama sistem NXT di mana training itu benar-benar penting biar nggak ada kejadian ngawur. Soal siapa yang salah, Henry agak nembak ke Stu. Kalau sebelum acara ada yang mabok, pecahin botol di kepala orang terus ngehina kayak orang itu nggak bakal ngelawan, ya kamu salah. Karena kalau itu kejadiannya sama aku, ributnya langsung di parkiran. Menurut kalian, apakah salah Psycho Stu atau Raja Jackson itu kelewatan? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were